Lebih baik juga lewat dasar atau permukaan air agar tidak menimbulkan efek yang kan buaya itu kaget dan menyerang kita, Pak. Jadi mungkin itulah salah satu cara yang mungkin dapat menyelamatkan kita dari buaya, Pak, atas izin Allah, Pak. Coba. Kalau izin Allah bisa dibahas lagi. Izin Pak sama aja itu tadi diem Pak. Ya, siapa yang menyampaikan lagi? Izinkan ini Jauhkan wanita Selin Kakak. Nabila Febrina, Ya, Pak. Nabila dulu, Nabila. Tadi Selen sudah, Nabila lagi. Izin Pak, intinya kita bakal mati juga Pak dimakan buaya Pak. Mau gimana? Mau ke tepi, mau dia, mau panik, dua-duanya sama Pak. Berarti mati semua nih. Malam ini 66 Izin, Pak. mati semua nih. Pak, sekarang Selin Pak. Izin Pak, Pulang ya cukup ya. Mati Pak. Oke, cukup dulu ya. Oke, cukup dulu. Coba saya jelasin ya. Nah, saudara sekalian, sebetulnya kita tidak mendiskusikan buayanya itu ya. Yang kita ingin diskusikan adalah bagaimana pengetahuan itu bisa membuat orang itu selamat atau mati. Itu pada titik ekstrim. Pilihan kita terhadap kondisi atau itu menggambarkan bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Dan konsekuensi yang paling ekstrim dari masalah itu tadi adalah hidup atau mati. Kenapa saya contohkan pada buaya itu? Karena pilihannya itu dua. Hidup atau mati. Dalam hal lain, kita tidak pilihan hidup dan mati, tapi pilihan sukses atau gagal. Susah atau senang. Bahagia atau menderita. Tapi saya ambil contoh yang paling ekstrim itu adalah bagaimana ilmu itu bisa membuat orang hidup atau pilihan keduanya mati. Nah, saya ambil contohnya, ini sains. Ketika saya nonton Panji, itu kamu kenal Panji Petualangan? Saya coba nonton. Nah, tahun 2010-an saya nonton, dia pergi ke sungai. Ketika ada buaya di sebelahnya itu, dia langsung nyelam. Nyelam itu masang tali untuk mengikat buaya itu. Terus ditanya sama kru TV, karena acaranya di TV itu. Kamu punya ilmu sakti atau punya apa? Kenapa kok bisa berani turun ke sungai perset buaya ada di sebelahmu? Dia bilang, buaya itu sebetulnya kalau di sungai itu ada dua kelemahan buaya. Suatu, buaya itu lemah untuk mengangkat mulutnya. Jadi kalau mengangkat mulut dia lemah. Tapi kalau nutup mulut, menggigit itu dia kuat sekali. Itu katanya kekuatan ketupan itu sama dengan tindihan satu truk seberat 8 ton. Jadi kalau dia menggigit untuk lepas itu sulit. Jadi seperti kita ditindih truk seberat 8 ton. Jadi sulit sekali dilepas. Tapi kalau dia mau ngangkat mulutnya ke atas, itu lebih sulit ketimbang kita ngangkat kelingking jari kita. Jadi kalau buaya kita pegang mulutnya, biar dia tidak buka, itu dia kemungkinan dia untuk bisa buka itu kecil sekali. Satu itu. Yang kedua, buaya itu tidak bisa buka mulut lebar-lebar dalam air karena buaya itu tidak ada punya penahan di kerongkongannya. Dia tidak ada penyaring air di kerongkongan. Begitu dia buka mulut lebar-lebar itu, maka dia pasti akan mati. Maka kalau ketemu buaya, kata dia itu harus nyelam. Nyelam ada dua, kalau dia datang gigit itu bisa kita pegang moncongnya itu, dia upayakan tidak buka mulutnya. Itu bisa matanya disakiti dan seterusnya. Kalau Panji waktu itu dia ikat itu dan dapat dia tarik ke atas. Itu. Nah, ketika kita punya pengetahuan seperti Panji itu, kira-kira ya, pengetahuan seperti Panji itu, dalam posisi seperti tadi, itu besar kemungkinan kita selamat. Kita pilih nyelam, dia nggak bisa nyelam. Kalaupun dia nyelam datang ke arah muka kita, kita pegang moncongnya itu untuk ditutup mulutnya ke bawah. Itu dia lemah sekali pertahan buka. Ini buka itu tahan dikatupkan pakai tangan aja, pakai dua tangan katup mulutnya, dan dia tidak akan mungkin buka lebar-lebar. Dalam air itu tidak mungkin buka lebar-lebar karena dia menggigit buka bisa, tapi buka lebar dia nggak bisa karena buaya akan kemasukan air kalau dia buka lebar-lebar. Jadi pilihan yang dilakukan Panji itu yang membuat dia bisa menangkap buaya dalam sungai itu karena pengetahuannya.
Yang tadi kalau yang kita pilih rata-rata itu kan mati, diam. Diam itu nggak ada cerita. Buaya tetap makan orang. Kalau diam dia tahu, karena dia bisa mencium bau. Kita itu punya bau, punya apa namanya itu matanya juga bisa melihat. Bukan seperti ular yang buta tidak bisa melihat, cuma bisa mencium. Dan ular itu punya sensor panas. Lain lagi. Buaya matanya bisa melihat. Dia riak air aja dia tahu. Dia bisa melihat ada di mana posisi mangsanya. Jadi di antara pilihan kita tadi itu, andai kita punya ilmu tentang itu, walaupun ini kita nggak mungkin ada ilmu di sana ya, karena kita akan memang bukan dari itu. Kita bisa selamat. Ketika kita tidak punya ilmu, kita bisa mati. Nah, ketika nanti saudara bertugas, misalnya di lapangan itu, ilmu itu sangat berguna sebetulnya. Sangat berguna. Dan akan membuat kamu sukses. Contoh nih ya. Contoh betul-betul orang gagal, saya ingin mencontohkan saya bukan mau sombong, tapi saya ingin mengatakan bahwa ilmu bisa dipraktekkan. Dan kemarin kamu belum pernah di kampus ya, di kampus Jatinangor ya. Oh pernah Madia ya, Madia kamu Jatinangor tahun 2019 ya, Jatinangor ya. Muda Pak. Muda Pak. 18 Pak, 2018. Oh Madia kamu udah di daerah? Siap regional Madya Nindya sampai Wasana. Oh Madia kalau di daerah itu berarti kan udah karatan di situ berarti. Orang biasa setahun kamu jadi 2 tahun ya? Wah ya udahlah apa boleh. 3 tahun. Oke. Ya, jadi saya cerita ini. Ada orang, ini praktek ya, nanti praktek ini jangan terlalu apa namanya itu baca buku ngapal teori itu kadang-kadang kamu nggak paham sama sekali bagaimana menggunakan teori. Itu tukang hafal teori itu nggak bakal dipakai orang juga. Karena kehidupan kita nyata itu yang paling perlu adalah merubah teori dalam praktek. Nah, cerita begini. Ada lagi yang cerita kedua. Ada teman, ada polisi, ada alumni juga, PPDN, tugas di suatu daerah sama saya dulu. Terus dia buka kebun. Buka kebun itu luas, ada 10 hektar, ada 20 hektar. Begitu dia pindah, tidak lagi di provinsi itu, pindah provinsi lain. Mereka rata-rata jual. Mereka jual, kenapa? Karena pada saat ditinggalkan itu dikasih orang lain ngurus. Kasih orang lain ngurus, maka dia habis ditipu. Panen sawitnya 5 ton, dibilang 1 ton, dia nggak bisa tahu. Butuh nyemprotnya 500, bisa 5 juta, ternyata dipakai cuma 1 juta, 4 jutanya dimakan. Akhirnya biaya tinggi, hasilnya rendah. Lalu ribut sama yang jaga. Dan ada ribut terus, duit nggak dapat, keluar ada, musuh dapat. Akhirnya mereka rata-rata jual. Oke, dalam konteks ini saya coba tanya lagi. Apa peranan ilmu dan ilmu apa yang bisa kamu pakai? Saya mau tanya dulu G525. Ada? Saya itu sampai 3. G525. Siapa izin Pak? Oh, Izin memperkenalkan diri di Raya Pak izin 25 Pak. nah, silakan Pak Pripang. Izin Pak mungkin. Izin Pak mungkin kalau misalnya kebunnya itu kan mengorganisasi sendiri, jadi jangan langsung kayak dikasih buat sama pengurus itu Pak. Jadi kita pantau juga gimana pengeluarannya, penghasilannya kita harus tahu Pak. Jadi jangan serta-merta kita punya. Gimana cara mantaunya? Misalnya kebunnya ada di Medan, dia pindah tugasnya ke Papua. Gimana cara mantau? Pak, izin Pak. Gimana cara mantaunya? Kebun itu misalnya di Sumut, dia pindah tugas ke Papua. Gimana cara mantaunya? Dia di Sumut. Kebunnya di Sumut, orangnya pindah ke Papua. Gimana cara mantaunya itu? Bisa tanya. Siapa izin Pak? Mungkin bisa cari relasi atau rekan kita yang dipercaya Pak izin Pak untuk memantau kebunnya Pak izin Pak. Ada orang lagi disuruh masuk situ itu.
25. Cukup, Ripa? Bisa? Mau ngobrol sama siapa? Siapa dulu, Pak? Coba saya tanya, ke sini aja, nggak usah nanya teman. Saya bisa kamu jawab, nggak apa-apa. Ini salah juga nggak apa-apa, orang belajar. Gimana? Sudah cukup? Siap, cukup, Pak. Oke. Tadi G5 ya kamu ya? Siapa izin, Pak? Oke, G6 sekarang. G6 nomor 11. Izin Pak. Mana? Siap Pak. Izin Beri kita, memperkenalkan oke, diri, silakan. siap. Izin menjawab, apabila ada seseorang yang memiliki kebun, ternyata dia harus pindah dan memilih opsi apa untuk melanjutkan kebunnya atau menjual. Menurut saya seharusnya dia tetap memilih opsi untuk mempertahankan kebunnya itu, karena kan seperti kita tahu banyak juga pengusaha yang dia mendirikan usaha itu dan kontrolnya lewat jarak jauh, Pak. Tidak banyak juga orang yang memiliki usaha di kota A, kota B, dan banyak kota lainnya. Nah, itu tergantung bagaimana manajemen dan kepemimpinan dia dalam mengelola usaha tersebut. Menurut saya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tetapkan dulu SOP atau standar operasional pembagian kerja yang jelas, Pak. Dan tentunya yang pertama dan utama adalah kita harus memilih sumber daya yang menurut kita dapat dipercaya juga. Mungkin kita bisa serahkan ke manajer pengelolaan, orang terdekat kita yang memang kita sudah mengerti dengan jelas bagaimana sistem kerja dia, bagaimana gaya dia dalam mengatur sesuatu. Jadi kita menentukan terlebih dahulu orang kepercayaan yang bisa mengurus itu yang hadir di tempat. Setelah itu, lalu tetapkan SOP yang jelas, pengelolaan yang jelas, dan juga tetap mempersiapkan anggaran untuk pengelolaan tersebut, juga harus catatan penganggarannya, dimulai dari perencanaan, lalu nanti proses pengelolaan kebun, dan pada nanti saat sudah mendapat hasilnya, dan evaluasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita juga melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala. Bisa dilakukan mungkin kadang jika kita memiliki waktu, kesempatan, dan waktu kita bisa menengok langsung kebunnya, dan yang untuk pengelolaan secara berkala itu bisa kita langsung tanyakan ke orang kepercayaan kita yang sudah diberi kepercayaan tersebut, Pak. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Sekali lagi, jangan membahas kebunnya. Kayak kita tidak membahas kebun, kamu tidak usah jadi tukang sawit, tidak usah jadi tukang apa. Yang kita bahas bagaimana sains mampu menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya ilmu itu ditemukan atau dilahirkan untuk menyelesaikan masalah, mempermudah manusia. Nah, ini soal seperti ini bisa saya diskusi dengan teman, lalu saya praktekkan. Karena apa? Dia ternyata menumpukan suatu kekuasaan pada satu orang. Itu kelemahan. Ada teori kita kan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi tidak menumpukan kekuasaan pada satu orang. Jadi kalau satu orang dikasih kepercayaan, artinya tidak ada kontrol dari orang lain. Maka ketika satu orang itu segala-galanya ada di tangan dia, kemungkinan abuse itu akan terjadi. Itu bukankah teori dari Lord Acton? Teorinya ada gitu. Lord Acton, jangan kekuasaan pada satu tangan, karena ketika itu terjadi, maka mengikuti setelahnya adalah abuse of power, penyimpangan. Nah, itulah tadi, biaya 10 juta dipakai cuma 2 juta dan seterusnya. Karena siapa yang mengontrol dia? Maka kalau jauh begitu, manajemen apa yang kita pakai? Pakai manajemen konflik misalnya. Dari Tantri Abed, di mana manajemen konflik itu membuat anak buah saling mengontrol satu sama lain. Misalnya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya banyak sekali ilmu yang bisa membantu kita untuk tidak terjebak pada pilihan yang salah. Tetapi ketika kamu tidak punya ilmu, ada teori dari Herbert Simon. Herbert Simon memperkenalkan teori namanya bounded rationality. Itu teori ekonomi sebetulnya. Itu apa? Seorang tidak mungkin dapat membuat keputusan di luar pengetahuan yang dia miliki. Sekali lagi,
seorang mungkin mengambil keputusan di luar pengetahuan yang dimiliki. Iman punya unmute, Imam. Di unmute. Jadi seorang tidak mungkin mengambil keputusan di luar pengetahuan yang dia miliki. Tadi saya katakan contoh misalnya itu bisa selamat, pilihanmu tadi berenang, diam, dan lain sebagainya, lari ke pinggir sungai, diam di tempat, itu yang ada dalam pengetahuanmu. Jadi tidak mungkin ada pilihan lain sepanjang pengetahuan itu tidak ada dalam pikiran kita. Tugas kita belajar ini jangan dikira hanya untuk dapat nilai A, nilai B, nilai C. Tetapi bagaimana ilmu itu akan mengantarkan kamu, baik sekarang selama masih pelajar ini maupun setelah tamat, menghindarkan diri dari suatu masalah atau mengatasi suatu masalah bila terjadi juga. Nah, banyak sekali orang sudah belajar, sudah S1, S2, bahkan S3. Banyak teori yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah dia, tapi tidak terapkan. Karena akhirnya dia bekerja secara otodidak juga. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara sekalian, bagaimana nanti kepemimpinan itu, saudara jadi pemimpin, kadang-kadang tersedia, konsepnya ada, tapi tidak dioperasionalkan. Akhirnya memilih dengan cara yang tanpa pengetahuan, bisa jadi salah. Karena kita menggunakan metode trial and error. Coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, baru mungkin kelima baru berhasil. Ya, kalau coba sampai 4 itu tidak membawa konsekuensi apa-apa. Kalau misal bisnis 1 sampai 4 keburu sudah habis modalnya, orang nggak bisa lagi mencoba yang kelima. Nah, itu saya sampaikan bahwa kuliah ini bukan untuk mencari nilai, bukan untuk dapat A dan B, boleh kita unmute. Tapi bagaimana untuk memahami teori dan kemudian bagaimana menerapkan teori itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Membimbing kita dalam menyelesaikan masalah, membimbing kita dalam menemukan pilihan-pilihan terbaik untuk menjalani proses kehidupan itu. Jadi disitulah pentingnya kita belajar. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada tadi tayangannya. Oke. Saya mengatakan bahwa pemimpin itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang hadir karena ada orang yang ingin menjadi pemimpin. Secara logis, justru sebetulnya pengikut itu yang butuh pemimpin sebenarnya. Jadi secara alamiah setiap orang itu tidak akan ingin menyelesaikan masalah semuanya itu dengan caranya yang masing-masing. Karena konflik yang berkepanjangan membuat hidup manusia tidak. Atau ketika ada tujuan ingin dicapai, tetapi tidak mampu mencapai sendiri, dan memerlukan ada tindakan kolektif mencapai itu, maka dia akan terbebani jika tidak ada yang mengkoordinasikan itu, tidak ada yang memimpin itu. Maka kehadiran pemimpin itu adalah kebutuhan bersama anggota kelompok itu. Kebutuhan bersama anggota kelompok itu. Jadi ada tidak ada pemimpin itu bukan ada orang yang ingin jadi bupati. Bukan karena orang menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi kades. Tetapi memang seharusnya ada nggak ada pilkades itu. Ada nggak ada pilkada itu. Pemimpin itu pasti akan muncul secara alamiah. Pilkada, pilpres, pilkades, segala macam itu adalah bagaimana teori-teori, cara-cara berpikir manusia untuk bagaimana melahirkan pemimpin yang membahagiakan setiap umat manusia. Cara-cara demokratis. Nanti kita akan cerita bagaimana pula pemimpin demokrasi dan pemimpin otoriter, pemimpin yang bertangan besi dan lain sebagainya. Kita akan mendiskusikan itu. Tapi secara filosofi sebetulnya pemimpin itu diinginkan. Pemimpin itu diinginkan. Maka tadi saya katakan pemimpin berfungsi
untuk dua hal tadi. Maka kedua-dua itu sebetulnya bukanlah kepentingan pemimpin itu sendiri sebenarnya, tapi kepentingan seluruh anggotanya. Maka dalam Islam itu memiliki pemimpin yang zalim, yang otoriter, yang keras, yang bengis, itu jauh lebih baik ketimbang tidak punya pemimpin sama sekali. Jadi punya pemimpin yang bengis itu jauh lebih baik bagi anggota masyarakat daripada tanpa pemimpin sama sekali. Kenapa? Jika pemimpin bengis satu orang dia marahin, mungkin dia membunuh itu. Yang tidak patuh sama dia bunuh. Mungkin 1 tahun, mungkin 2-3 orang yang tidak patuh sama dia lalu dia bunuh. Mati. Atau ada orang dirampas hartanya oleh dia untuk kebutuhan dia. Mungkin dirampas oleh dia 1, 2, 3 orang. Bayangkan pemimpin. Ada 1000 orang berebut lahan yang sama, berebut barang yang sama, berebut kepentingan yang sama, lalu tidak ada yang menengahinya, maka akan terjadi chaos. Yang dibunuh, yang mati bukan 1-2. Mungkin bisa dari 1000 itu adalah 500-nya mati karena terjadi perang 1 lawan 1. Dan mungkin jangan-jangan cuma sisa lagi 110 orang. Bayangkan kehancuran yang paling dahsyat ditimbulkan oleh tidak adanya pemimpin itu. Jauh lebih dahsyat kehancurannya ketimbang hanya memiliki satu pemimpin bengis. Jadi sekali lagi, secara alamiah kepemimpinan itu adalah konsekuensi daripada sifat manusia, konsekuensi daripada kehidupan manusia yang selalu melakukan kompetisi, yang selalu memiliki kebutuhan yang tak terbatas, selalu memiliki potensi konflik, dan juga ada kepentingan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai organisasi, ingin mencapai tujuan bersama. Ketika tujuan bersama dapat diarahkan dan konflik dapat ditengahi, maka aku lagi ngajar online ya, izin ya. Oke. Ya. Ketika konflik bisa ditengahi, dia akan membawa kebahagiaan bagi anggota masyarakat itu. Meskipun ada pemimpin bengis tadi, masyarakat jauh bisa lebih tenang ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali yang membuat setiap orang dapat bertindak hatinya. Maka ada kebutuhan atau prinsip bahwa setiap kelompok memerlukan pemimpin, baik yang secara alamiah maupun yang disengaja membuat. Alamiah tadi saya katakan setiap orang berkumpul dan tidak ada manusia yang tidak ingin berkumpul. Kita tidak pernah atau mungkin belum pernah ketemu ada satu orang hidup sendirian, mungkin dalam cerita fiksi, tapi dalam praktek kehidupan manusia tidak ada. Maka ketika manusia ingin hidup bersama, maka itu adalah melahirkan kepemimpinan. Nah, ada juga orang tadi karena mencapai tujuan membentuk organisasi, sengaja membuat kelompok itu. Selain kelompok alamiah yang sudah terbentuk dalam kehidupan mencapai kebutuhan itu, ada juga yang dibentuk dibentuk untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Ini sengaja dibentuk umumnya bukan karena konflik, lebih kepada membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimanapun membentuk organisasi yang secara sengaja itu pada dasarnya anggota-anggota yang ada di dalamnya sangat diri kepada pemimpin, karena tidak mungkin semua orang itu akan memiliki kemampuan yang sama untuk memecahkan masalah.
Saya punya masalah, ini punya masalah, ini punya masalah. Ketika banyaknya masalah itu, mungkin bagi si A gampang diselesaikan masalahnya. Karena tingkat kecerdasan, kemampuan, pengalaman dari besar setiap orang. Maka ketika diorganisir, yang kemampuan si A yang pintar itu akan mampu direplikasi dan digunakan untuk membantu masyarakat yang ada pada anggota itu. Maka kemampuan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah kolektif dalam organisasi yang sengaja itu merupakan sesuatu yang menjadi cirinya. Berbeda tadi dengan yang kita organisasi yang bersifat alamiah, itu dibentuk, nggak dibentuk, dia harus menjadi sendiri. Organisasi itu harus ada, tapi harus ada di situ. Karena secara alamiah manusia bergaul satu sama lain. Tapi ada yang, kayak misalnya kita buat KNPI, buat HMI, nggak dibuat nggak apa-apa. Tapi kan kalau mereka buat, karena ada kepentingan bersama, bukan karena menyelesaikan konflik. Mereka konflik, satu ada di mana, karena ada satu capaian bersama, ada suatu tujuan bersama. Tadi saya sampaikan lebih kepada tujuan. Jika organisasi itu sifatnya adalah organisasi yang sengaja dibentuk, itu biasanya organisasinya untuk mencapai tujuan. Tapi kalau yang alamiah itu dua-duanya. Nah, di sini saya ingin kembali kepada Praja. Jangan tidur nih. Tidur lagi. Dari penjelasan saya tadi ada dua kemungkinan yang ada dua ciri organisasi atau kelompok masyarakat. Ada yang alamiah, mau menjadi kelompok itu, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk organisasi. Yang kedua adalah dibentuk dengan sengaja. Daerah sebagai sebuah organisasi itu sebetulnya adalah kelompok sosial, yang kelompok manusia alamiah atau itu dibuat dengan sengaja, alamiah atau sengaja. Oke, absen G5 nomor 7. Ya, Pak. Oke. Silakan. Siap. Izin Pak, izin menyampaikan Pak. Kalau menurut saya itu kan ada secara alami dan secara buatan Pak. Kalau yang secara alami itu ada hakikatnya seluruh manusia ini rasa ingin kayak bersama dan berkumpul gitu Pak. Tapi tentu dalam berkumpul itu perlu yang namanya ada satu orang yang memimpin Pak. Yang dimana pemimpin itu yang bakal mengatur dengan tujuan-tujuan. Kalau misalkan satu persatu itu maka tidak akan pernah ada selesainya Pak. Nah, perlu yang namanya satu kepala atau seorang pemimpin untuk dapat mengatur pada perkumpulan secara alami dan secara perbuatan itu karena di lingkungan itu yang contohnya seperti ini kayak negara Pak. Negara mau tidak mau nih negara harus mengikuti namanya tujuan negara yang dimana itu kita diatur oleh yang namanya presiden Mbak. Jadi itu menurut saya sebuah contoh ya secara alami maupun secara buatan yang kita rasakan saat ini Pak. Jadi negara itu alamnya itu atau buatan? Saya buatan Pak. Karena buatan itu karena kita terlahir sudah ada Pak. Sudah karena ada perkumpulan yang ingin mencapai suatu tujuan. Hakikatnya itu buatan ya. Saya Pak. Nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi dalam proses belajar. Tadi G5 ya Pak ya. Sekarang G6. G6 nomor absen 12. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Praja Utama Wanita Sering KKW. Dan Pak, menurut saya negara itu ada karena, izin Pak, menurut saya negara itu alamiah Pak sifatnya, karena negara itu memiliki masalah Pak. Indonesia sendiri pernah dijajah dan tujuan bersama bangsa Indonesia yaitu bebas dari penjajahan, karena sifat organisasi yang alamiah itu butuh adanya konflik, adanya tujuan bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih Salim. Oke, saya mau teruskan.
Jadi negara, saya referensi kamu baca ada buku pengetahuan dari ya, lupa saya cek siapa yang sudah nemukan. Yang ditulis oleh Profesor Nasrul. Bisa tak ya mencari dapat soft atau dapat apa namanya itu elektronik book atau dapat bukunya atau dapat dari mana nggak apa-apa kalau kamu bisa. Buku ini ditulis oleh Profesor Nasrul. Itu cerita tentang pemerintahan judulnya perbandingan pemerintahan, tapi di dalamnya dia menceritakan hakikat sari dari negara itu. Inti sari negara itu apa sih? Apa sih negara itu? Jangan belajar hanya dari apa yang diceritakan siapa yang saya tayangkan. Jadi kamu harus belajar, mengembangkan lagi, jangan sampai itu hanya dosen. Dari buku-buku kamu banyak referensi. Jadi negara itu ada dua sebetulnya. Negara sebagai pergaulan hidup namanya. Negara sebagai pergaulan hidup. Itu alamiah. Ada sejak manusia itu ada bersama. Sejak manusia itu ada hidup bersama, yaitu ada negara. Itu ada pemimpin. Karena tadi secara alamiah manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika dia berkelompok, dia perlu pemimpin. Pemimpin awalnya kecil sederhana, ada yang menjadi organisasi yang besar. Nah, ketika berikutnya negara itu dapat juga dianggap sebuah organisasi modern, organisasi kekuasaan modern. Tidak kelihatan. Sebenarnya dia hanya perubahan secara gradual dari negara yang bergolak hidup tadi. Dari negara bergolak hidup tadi. Ketika mereka membuat kesepakatan bersama, mereka ada yang kita lihat saat ini. Maka sebetulnya dia itu adalah proses alamiah. Berubah dari pergaulan hidup yang mereka atur bersama, dengan pengalaman bersama, mereka membuat hukum bersama secara alamiah itu. Lalu mereka membuat negara yang memiliki pola-pola tertentu yang kata kuncinya mereka memiliki konstitusi sebagai bentuk masyarakatan dan mereka menciptakan tertib bersama gitu. Nah, negara alamiah itu awalnya ada konstitusi dan mereka tidak punya sistem yang ada. Mereka tidak punya sistem kenegaraan yang jelas. Nah, ketika berubah menjadi negara kekuasaan modern, maka susut ilmu negara, ilmu yang alamiah, yang tadinya tidak memiliki sistem jelas, lalu memiliki sistem yang jelas. Kamu mulai tahu ada sistem presidensial, ada sistem parlementer, ada bentuk negara yang berbentuk federal, kejaksaan, ada bentuk pemerintahan, monarki, dan itu sebenarnya proses yang dibangun untuk berdasarkan pengalaman hidup yang dialami juga sebetulnya. Pergaulan hidup. Praktiknya orang-orang yang lahir, kemudian turun-turun, memimpin, kejadian. Nah, maka dalam teori disebutnya monarki. Ada orang yang dalam praktek sehari-hari, dia mendapat legitimasi dan dipilih oleh anak buahnya. Maka pola seperti itu oleh para ahli disebut republik. Jadi teori bukan dilahirkan dari langit, model bisa dilahirkan. Tapi teori itu harus dari praktek, karena dia harus dipilih, itu dilahirkan dari sesuatu yang dipilih. Nah, di situ terjadi pengelompokan dengan sesi yang diambil dari pengalaman bersama tadi. Jadi saudara sekalian, ada dua tadi yang duduk dengan untuk mengelompokkan diri atau mengorganisasikan diri gitu menjadi sebuah kelompok. Ada yang alamiah itu mereka mau tidak mau jadi kelompok dan harus partisipasi dalam tidak mereka pasti akan menjadi apa namanya terisolasi atau mungkin mereka menjadi khusus dari banyak. Pada dasarnya ada alamiah dasar manusia itu ini sifat apa manusia. Dan
adalah ibu melakukan referensi tentang politik negara-negara mulai dari abad sebelum sampai saat ini ada gunanya pada dasarnya itu jadi begini, pada dasarnya tidak ada pemimpin yang kuat, satu pemimpin yang kuat jika seandainya bersama-sama kita bilang tanpa pemimpin yang hari ini akan gagal dan berkuasa terus. Dia pun bisa membunuh orang ini untuk mempertahankan masa itu. Dia bisa bertransisi, tetapi sekuat-kuatnya manusia yang masih bisa dibunuh. Kapan dia bisa dibunuh? Benar-benar bisa itu ketika dia tidur, atau dia jalan, maka ada itu atau kondisi chaos. Sekuat orang-orang dan yang dalam ngomong Indonesia yang melakukan solusi lain. Itu tidak ada satu manusia yang aman. Tidak ada satu manusia yang tidak menang. Paling tidak ada karena dia tidak bisa dikalahkan. Dan ketika dia dikalahkan, dia bisa dibunuh juga. Maka itu tidak ada orang-orang manapun yang memilih tanpa pemilihan tadi itu. Lalu pasal ini menggunakan siapa yang mau kayak amat dari usaha apa di savana itu. Siapa yang kuat kamu lemah. Pasti tidak akan pernah mati. Bahkan kasih sekalipun dia akan menjadi korban oleh yang lain dari jauh sudah tua. Nah, artinya itu manusia bahwa memiliki kepemimpinan dalam rangka membangun kehidupan sama yang tertib dan bersama-sama itu adalah milik semua orang. Kesadaran setiap manusia yang normal, kesadaran setiap makhluk yang disebut dengan punya akal ini. Setiap akal manusia itu tidak dapat menerima untuk hidup dalam keadaan chaos terus. Maka tak menghindari chaos. Ada pemimpin yang mendengar bagaimana satu dan yang lain berinteraksi, satu dan lain menghilangkan dan berkorban, dan bagaimana ada tugas untuk bersama-sama sehingga tidak seorang-orang berada dalam ancaman, tidak ada orang-orang dalam ketakutan dan tidak ada orang-orang dalam rasa. Maka kepemimpinan itu diperlukan. Meskipun ada kemungkinan Indonesia dan bagi-bagi itu tentu tidak baik-baik. Namun baik-baik bangga dan kemungkinan dan kemungkinan tidak baik-baik. Tetapi jauh lebih baik kalau tidak ada kemungkinan sama sekali. Oke, kita sudah selesai seluruh pelan-pelan kita diskusi sampai sisi ini ngomong jatah ngomong yang jatah ngomong saya sama-sama kalau masuk menit-menit ada langsung dia sebut nama. Tadi saya yang ngomong terus tidak dalam tidak kali. Nah sekarang saya masih kamu yang dalam tanya ada terus silakan ada tanya dalam Siapa Mbak Kolbi dari 6 bertanya tadi saya mari dan jelas-jelaskan Bapak bahwa suatu itu jauh lebih baik apabila ada satu orang pemimpin apapun itu sifat dari pemimpinnya daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Mbak yang saya tanyakan kan dari apabila dari adanya satu pemimpin mungkin bisa dikatakan lebih baik daripada tidak pemimpin. Namun bila ada pemimpin satu orang itu justru malah menimbulkan konflik Pak. Sebagai contoh umpamanya pemimpin itu
keputusannya sangat bertolak belakang dengan keinginan pengikutnya. Izin Pak, apakah hal tersebut masih berlaku hukum tadi Pak, itu lebih baik daripada pemimpin Pak? Izin Pak. Oke. Ada pemimpin yang punya masalah lah. Seburuknya bagi kita pemimpin itu memiliki aja yang menyebutkan bisa beda konflik. Konflik ini muncul karena masa-masa bulan menerima. Apa yang diharuskan seperti itu? Sama dengan otoriter yang saya katakan. Pasti konflik. Karena dia suka kan. Tapi jauh lebih sebenarnya pemahamannya ketimbang masing-masing orang punya kemauan dan konflik sendiri. Kalau ini masing-masing konflik kita dan dia. Tapi ketika setiap orang membuat sendiri-sendiri dari konflik, ada suara-suara yang sangat konflik. Saya harus melakukan konflik lagi sama konflik lagi sama konflik lagi sama yang lain-lain. Ada kasus konflik yang bisa muncul karena setiap orang menimbulkan masalah. Nah itu kalau lawannya tidak ada pemimpinnya. Tapi kalau lawannya ada pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang tidak ada nanya, ya pasti adil oleh orang itu. Nah tapi kalau jadikan dia tidak ada tadi, kita hanya konflik sama dia. Nah dia kalau nggak kan kita bisa melakukan masalah. Pasti dia ada karena daripada itu sendiri itu. Cara terbaik adalah kita dia tidak keputusan dia itu pasti nggak akan itu. Saja oleh kita. Tapi tadi saya katakan ulang-ulang kalau tidak ada sama sekali konflik yang mungkin di dalam saya itu akan mungkin secara bahkan lebih tajam daripada konfliknya dia itu. Kira-kira itu gambaran. Jadi tetap berlaku sebetulnya. Tetap berlaku. Kamu di kelas berapa 3 orang misalnya. Ketua kelas kurang nyaman karena kali konflik sama kelas kan sering menjadi profesor dia. Bayangkan di kelas tidak ada sama sekali. Satu orang kata orang lain, laptop orang lain diambil, orang lain ambil lagi yang ini. Terus supaya ini tidak mengatakan yang sini. Akhirnya jauh lebih satu orang yang otoriter. Ada yang masuk dia langsung diam, lebih bagus. Walaupun tidak demokratis, orang ngomong kok disuruh dia. Lebih bagus ketimbang semua orang ngomong tanpa ada yang penting. Lebih baik ada satu dari kamu ngomong. Stop. Saya tidak ingin pakai kata-kata lama-lama otoriter sekali. Tapi kalau nggak ada yang ngatur sama sekali, banyak kita ngomong bareng pada siapa semua berhenti. Apa yang terjadi? Jauh dari kira-kira bilang bareng-bareng itu. Siapa? Ada lagi lain. Izin Pak, tanya Pak. Silakan ada. Izin Pak, tadi kan juga Bapak sudah sempat sampaikan terkait istilah power sense corruption absolute power korupsi absolute yang dimana suatu pemimpin yang memiliki kekuasaan yang mutlak yang sangat itu pasti dia akan memiliki suatu keinginan untuk menyalahgunakan yang digunakan. Nah, pada saat kita membahas pemimpin yang seorang manusia memimpin manusia lain, bagaimana kenapa dan cara kita untuk menghindari dari kesalahan wewenang yang digunakan seorang pemimpin tersebut. Bagaimana cara kita menjalankan tugas kita secara benar dan juga sesuai dengan apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Bagus sih. Saya ingin masuk saya coba yang lain semuanya. Nanti saya ingin kotakmu suci semuanya kalau memang benar tidak tambah diskusi. Coba perhatikan semua. Apa bedanya Jokowi dengan Kalilo? Sama manusia kan? Ya Pak. Apa beda dengan kita ambil pahami dulu dalam step kita kemungkinan dan dalam pemerintahan ini saya udah sana. Dalam teori proses demokrasi, pada dasarnya yang menjadi presiden itu bukan siapa. Dia sama dengan negara lain. Dia dilahirkan sebagai Tuhan dari bayi yang tidak berdaya apa-apa, sama dengan yang lain. Dia menjadi kepala negara itu bukan karena dia hebat,
Apakah kita bilang Jokowi itu lebih hebat dari semua mereka Indonesia? Enggak juga. Apakah SBY itu yang paling hebat? Enggak juga. Apakah Soekarno yang paling hebat? Betul itu. Tetapi dia adalah manusia biasa seperti rakyat lainnya. Dia adalah rakyat. Lalu dia diberikan kekuasaan oleh rakyat yang lain. Maka sumber yang harus disadari oleh kita adalah tadi itu yang tidak muncul pemimpin otoriter. Ketika kita melihat seorang pemimpin ini dalam semuanya, baik kamu jadi pemimpin maupun kamu jadi rakyat, harus disadari betul bahwa kamu tadinya bukanlah siapa-siapa. Dia waktu SMA ke SD lu main sungai, makin air sama dengan teman-teman yang lain sebayanya. Lalu ketika rakyat memberikan vote-nya, suaranya untuk menjadikan dia sebagai menjadikan dia wali kota, menjadi gubernur, maka disitulah dia dapat merasa dirinya punya kuasa. Tapi dari siapa kuasa itu? Anda orang yang vote-nya dia apa? Jadi tukang bebel. Anda tidak vote dia, jadi jadi pedagang biasa. Tidak ada yang kekuasaan melekat pada pribadi, tidak ada. Tidak ada satupun kekuasaan yang bersumber dari pribadinya. Yang dia bawa dari lahir, tidak ada. Maka oleh sebab itu, jangan sampai melihat seorang pemimpin itu seperti melihat dewa. Maka saya tidak setuju teori kepemimpinan dengan the great man theory. Bahwa itu teori kerajaan. Teori dulu sudah dibantah pada abad pertengahan bahwa manusia itu adalah dilahirkan oleh Tuhan sebagai utusan Tuhan. Itu cerita para nabi, bukan kita biasa-biasa ini saja. Jadi tidak ada bedanya Jokowi dan kalian itu, tidak ada bedanya. Bedanya hanya kehendak dari rakyat, sumber kekuasaan dari vote tangan rakyat itu untuk mengatur kehidupan bersama. Siapapun presidennya, mulai SBY, mulai Soekarno, mulai Soeharto sebetulnya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak melahirkan pemimpin dari zaman ke zaman, dari waktu ke masa ke masa? Maka jangan berikan ruang kepada dia. Jangan berikan ruang kepada dia untuk mengatur kehidupan bersama itu di demokrasi. Mengatur, membebani, memaksa atau membatasi kehidupan kita atas keputusan sendiri. Ini konsep yang kali-kali. Maka dalam di demokrasi tidak satupun pemimpin eksekutif yang boleh membuat pengaturan yang membebani, mewajibkan, melarang atau membatasi warga negara. Ketika dia hanya bisa bergerak ke atas keputusan rakyat, maka otoritarianisme tidak akan muncul. Ketika dia hanya bisa melakukan keputusan ke atas mandat rakyat, maka otoritarianisme itu tidak akan muncul. Itu satu dalam konteks pengambilan keputusan. Yang kedua, ketika dia merasa sumber kekuasaan dari rakyat, maka jangan satupun rakyat yang takut mempertanyakan bagaimana dia mengelola kekuasaan itu. Maka disitulah disebut sebagai kontrol sosial, teori partisipasi dari rakyat oleh rakyat itu rakyat itu. Nah sayangnya di kita itu di kamu harus ini ya jadi tokoh gitu, jadi pionir untuk melawan siapapun melawan orang yang berpikiran bahwa pemimpin penguasa itu adalah orang yang dipilih untuk bebas memutus apapun sesuka hatinya. Jika itu ada di pikiranmu, kamu sudah menciptakan raja-raja baru. Karena hanya raja yang boleh memutuskan atas kehendak pribadinya sendiri. Hanya sistem kerajaan monarki, pemimpin boleh memutuskan nasib rakyatnya atas kemauannya sendiri. Dalam sistem demokrasi yang mencegah terjadinya power corrupt itu, mencegah terjadinya abuse of power, tidak boleh ada sebuah keyakinan dari rakyatnya bahwa pemimpin itu bebas untuk memperlakukan dia sesukanya karena dia pemimpin. Ini yang banyak sekali beredar di masyarakat itu, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang dalam kekuasaan. Siapapun kekuasaan, baik level desa, kabupaten, provinsi, negara, si A, si B, si C. Kita jangan melihat fenomena itu sebagai sebuah kepentingan subjektif ya. Jangan melihat saya pro Jokowi saya bela, saya pro SBY saya bela,
Saya pronya Prabowo, saya bela. Itu bagi seorang intelektual itu tidak boleh. Kita selalu berpegang pada prinsip yang tadi ilmu yang disampaikan. Ilmunya agar mencegah suatu pemimpin otoriter muncul. Ada dua tadi. Jangan biar pemimpin itu menetapkan sendirian apa yang diwajibkan dan yang dibebankan pada rakyat, apa yang dilarang, yang tidak dibolehkan bagi rakyat. Kedua, jangan sampai dia diberikan pemahaman bahwa dia memiliki kekuasaan itu seperti milik pribadinya. Karena itu dapat kekuasaan itu dari tangan rakyat, maka rakyat boleh mempertanyakan setiap waktu kepada dia bagaimana kekuasaan itu dia jalankan. Disitulah namanya dalam rumusnya Lord Acton yang tadi yang kamu kutip itu, yang saya kutip juga, itu adalah bahwa kekuasaan itu adalah korupsi atau penyimpangan. Jadi korup dalam bahasa Lord Acton bukan hanya uang, minus pertanggungjawaban, minus akuntabilitas. Nah, kita yang harus meminta akuntabilitas terus-menerus. Tapi ketika kita menganggap dia itu tadi bebas melakukan apapun, kita tidak berani meminta akuntabilitas itu. Oh, dia pemimpin kok, dia presiden kok, masa kita rakyat nanya-nanya presiden. Padahal itu presiden itu siapa? Presiden itu ya dari rakyat, kekuasaan rakyat dikumpul pada satu orang, presiden. Ya kita inilah. Siapa presiden itu sebetulnya? Iya, kekuasaan kita ini. Bukan Jokowi loh. Jokowi itu adalah orang yang menjalankannya, yang menjalankan fungsi presiden. Presiden itu adalah kumpulan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Presiden itu lembaga. Jadi nggak ada bapak presiden, nggak ada ibu presiden. Presiden tidak punya jenis kelamin. Jokowi itu adalah menjalankan fungsi presiden. Presiden sendiri tidak punya jenis kelamin. Nah, maka kamu jangan mengkritik Jokowi. Jangan. Kenapa rambutnya kok sisir ke kanan? Itu pribadi itu. Jokowi pribadi nggak boleh kamu kritik. Kenapa badannya kurus? Sangat tidak etis. Tapi kalau kamu tanyakan, kenapa presiden memperpanjang PPKM? Itu boleh. Karena bukan Jokowi yang memperpanjang, presiden yang orangnya yang menjalankan presiden itu, presidential power itu adalah namanya Jokowi. Namanya Jokowi. Tapi yang dijalankan itu adalah the power of the presidential power itu. Ada presidential power itu. Itu yang dia jalankan. Ini namanya pemisahan antara personal dan impersonal. Presiden itu impersonal. Presiden itu Jokowi sok dihabis 2024. Apakah presiden kita masih Jokowi namanya? Enggak. Akan ganti orang lain. Tapi presiden ya tetap presiden. Kekuasaan presiden ya itu juga sesuai dengan konstitusi. Gitu. Maka kamu harus melihat pemimpin itu bukan pada individunya sebetulnya. Dalam konteks otoritarianisme tadi. Beda lagi dengan kepemimpinan yang sifatnya tradisional. Sekali lagi yang tradisional itu agak berbeda. Kepemimpinan dalam pemerintahan itu kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan rakyat. Jadi mencegahnya tadi itu. Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa semua kekuasaan itu milik si A-nya itu. Oh, gubernur ini kan kekuasaan Anies nih. Anies tuh nggak ada siapa-siapa. Sama aja dengan kita, nggak ada bedanya. Gubernurnya yang berkuasa. Tapi gubernur itu apa? Definisinya adalah kekuasaan rakyat. Jabatan yang berisi pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berasal dari rakyat untuk mengatur kehidupan rakyat bersama itu. Besok bisa gubernur bukan Anies. Jadi jangan menganggap, oh terserah Anies Pak. Nggak bisa, terserah gubernur. Tapi gubernur itu siapa? Gubernur itu kita semua adalah gubernur. Nggak ada kita semua mati, kita semuanya ini hilang, kita semuanya ini nggak ada gubernur. Jadi itu konsep-konsep dalam rangka mencegah terjadinya otoritarianisme. Jadi buat akuntabilitas bahwa dia milik rakyat, dia minta pertanggungjawabannya oleh rakyat, sehingga tidak boleh ada seseorang ngambil keputusan diam, kemudian oh ini kan kekuasaan saya. Kayak kemarin itu ada ya, saya suka tuh dikritik. KPK mengatakan ini tugas internal kami. Enggak ada KPK punya internal. KPK itu adalah lembaga rakyat, pemilik rakyat. Enggak ada internal. Bagi dia rakyat itu ya internal. Seluruh rakyat Indonesia itu ya internalnya KPK. Presiden Indonesia ini rapat internal. Kami nggak boleh sampaikan ke rakyat. Enggak ada. Semua kantor presiden internalnya rakyat. Seluruh Indonesia itu ya pemilik presiden itu. Maka internalnya Indonesia. Kalau Amerika baru eksternal. Malaysia baru eksternal. Tapi bagi rakyat Indonesia, presiden itu
eksternal internalnya. Ya internal semua. Karena yang dibicarakan presiden, bukan Jokowi loh, bukan yang dibicarakan Jokowi. Yang dibicarakan presiden pastilah kekuasaan rakyat Indonesia. Bukan pribadi dia. Kalau dia cerita mau nanam saham di mana, anaknya mau nikah dengan siapa, anaknya mau kuliah di mana, itu baru Jokowi. Jadi presiden itu punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya saudara. Kalau Jokowi baru punya anak, punya istri, punya bapak, punya saudara. Ini harus kamu bedakan. Supaya kekuasaan itu controllable oleh masyarakat. Begitu ya, cukup? Siap cukup, Pak. Siap, cukup, Pak. Ya, sudah jam 12. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Alhamdulillah. Ya Allah.